Di video kali ini saya akan bagikan gimana cara merpati pos itu rutin bertelur. Nah, jadi buat teman-teman nih ada yang menanyakan, Bang, gimana sih cara merpati pos itu bertelur? Jadi kemungkinan teman-teman punya merpati pos terus tidak bertelur. Nah, biar bertelur kembali itu gimana sih caranya? Di sini saya akan bagikan sedikit pengalaman dan tipsnya nih. Nah, alhamdulillah ini juga nih ada nih merpati saya. Ini sineros tuh. Sineros alhamdulillah sudah bertelur 2 tuh. Nah, kita lanjut ke sini juga ada nih. Ada si kliwon. Nah, kliwon juga lagi mengerami telur, teman-teman. Tuh. Mana nih telurnya, nggak kelihatan. Ini berapa hari lagi sih netesnya? Kurang tahu juga nih. Tuh, ini ada kliwon. Terus ada yang sudah jadi nih. Nah, ini si petir. Nah, tuh anakannya udah jadi piikan untuk si petir. Nah, ini kita lepas dulu ya, teman-teman. Nah, aduh, si petir. Nah, tuh anakannya tuh. Nah, untuk merpati yang lagi memiliki anak atau piikan seperti ini, usahakan ini keduanya baik jantan ataupun betina atau indukannya ini sering-sering dilepas. Nah, kalau teman-teman nggak punya kurungan, nah jadi dilepas saja. Induk diinjek, dilepas saja. Tujuannya apa? Untuk ngegrit atau ngasin agar itu tuh pencernaan merpati piikannya itu bisa dihancurkan dengan baik atau pencernaannya bisa lancar. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi agar prosesnya itu cepat. Nah, cepat untuk ini berkembang. Nah, untuk makanannya juga harus selalu disediakan. Nah, ini lihat sendiri tuh indukannya di bagian temboloknya juga masih ya gemuk-gemuk lah. Tuh ada sisa-sisa makanannya nih di dua indukannya ini, baik jantan maupun betina. Nah, oke, kita lanjut gimana caranya agar merpati pos kita ini cepat bertelur, atau setidaknya kalau nggak cepat pun bisa bertelur. Nah, di sini kan saya punya merpati pos nih. Kebetulan ini merpatinya sedang giring, teman-teman. Tetapi banyak merpati pos itu yang nelurnya kadang lama. Bahkan kalau udah lama itu nggak bertelur sama sekali. Nah, sini saya akan bagikan tipsnya nih. Kita lihat dulu nih merpati pos saya nih tuh. Ini alhamdulillah sudah pernah bertelur, cuman ketika saya mau tetesin itu tidak jadi, teman-teman, karena mungkin telur pertama juga. Nah, biasanya kalau telur pertama ya karena merpatinya baru terus belum mendapatkan perawatan ya jadi seperti itu. Tingkat kegagalannya itu lebih tinggi ketimbang tingkat keberhasilan untuk menjadikan merpati kita piikan. Nah, di sini saya akan bagikannya yaitu gimana caranya agar merpati pos ini bisa bertelur. Nah, yuk kita langsung ambil saja nih merpatinya. Ini kebetulan lagi giring. Ayo, ayo, ayo. Nah, kalau merpati pos emang giringnya seperti ini. Nah, tuh merpatinya. Kita simpan di sini dulu, teman-teman. Turun. Nah, ini saya simpan di sini dulu. Biasanya ngeluarin kotoran. Jadi step by step ya, saya akan berikan tipsnya untuk teman-teman. Nah, yang pertama itu usahakan merpatinya rutin kawin. Nah, setelah itu teman-teman bisa ini nih. Nah, gunakan ini. Ini namanya apa ya? Kalau di daerah saya ini namanya kurungan ayam, tapi nggak tahu ya kalau di daerah teman-teman. Nah, gunakan ini. Ini untuk apa sih? Ini tujuannya ngegrit, teman-teman. Nah, jadi ini nih. Ini biji-bijian kecil ini bagus sekali untuk pencernaan merpati. Nah, semakin baik pencernaan merpati pos kita, dia akan memicu berkembang biak atau bertelur. Jadi kalau teman-teman merpati posnya itu tidak makan grit seperti ini,
ya niscaya itu satu bertelurnya lama, kedua bahkan tidak bertelur. Nah itu yang jadi masalah. Nah ini langkah yang kedua. Jadi setelah pastikan dulu kedua merpatinya, merpati posnya nih ya, itu kawinnya rutin atau tetap kawin, selalu terjaga. Nah kalau untuk pagi hari, kalau merpatinya susah kawin tuh, usahakan setiap pagi teman-teman dijemur ya, untuk baik merpati pos, merpati balap, dan merpati kolong atau merpati rumahan juga bisa. Nah setelah itu, setelah dijemur kan biasanya dimasukkan ke dalam kandang. Jangan lupa setiap siang hari atau sore lah, sempatnya kalian itu, waktunya adanya kapan, sering-sering lakukan pengasinan atau grid. Kalau bahasa sini itu grid. Nah untuk grid sendiri itu bisa dibeli. Nah kalau teman-teman kan banyak yang nggak tahu tuh belinya di mana, ya udah saya sarankan pakai ini aja, grid alami. Ini lagi giring. Nah teman-teman bisa perhatikan tuh, ini kan si betinanya ngasin tuh, makan batu-batuan kecil tuh. Tuh Bang, kalau merpati saya ini nggak mau ngasin seperti punya abang ini, gimana bang? Biarkan saja, nanti juga kalau sudah terbiasa itu dengan sendirinya akan memakan bebatuan kecil seperti ini teman-teman tuh. Jadi nggak usah khawatir ya, tetap lakukan seperti ini. Nah lamanya itu, kalau ini kan sudah rutin nih, jadi saya itu udah rutin memperlakukan merpati pos saya ini seperti ini. Jadi ya tuh, nanti juga dia berhenti sendiri. Ini bukan kelaparan ya teman-teman, melainkan dia memang untuk ngasin. Nah nanti biasanya berhenti sendiri. Nah kalau teman-teman yang belum terbiasa merpati posnya atau belum bisa ngasin seperti ini, teman-teman bisa memberikan waktu, nah selama 1 jam, biarkan seperti ini. Nah ini karena posisi giring, jadi saya merpati pos yang jantannya itu saya keluarkan di luar, sedangkan betinanya di dalam. Nah kalau merpatinya nggak giring ya, kedua merpatinya masukin aja ke sini, ke kandang ayam atau kurungan ayam. Kenapa saya ini nggak disatukan? Karena ya posisi lagi giring pasti nantinya betinanya itu dikejar-kejar terus. Nah kalau dikejar-kejar terus, nanti alhasil merpatinya nggak fokus untuk ngegrid. Nah ini kan masih ngegrid tuh. Nah nanti juga berhenti sendiri tuh teman-teman. Kalau udah sering itu nanti sebentar ngegrid, terus nanti berhenti sendiri. Nah cara alternatif lainnya itu teman-teman juga bisa lakukan ini, pengumbaran. Cuman kan ini kan merpati pos saya ini kan baru, jadi kalau saya lepas itu mungkin kemungkinan besarnya itu akan hilang merpatinya, karena insting home-nya itu lebih kuat. Nah kebetulan saya juga membeli merpati pos ini usianya itu sudah dewasa, udah seperti ini. Jadi saya takut untuk melepaskan merpati betinaannya. Nah kalau si jantan kan karena dia lagi giring ya nggak bakalan jauh-jauh dari betinanya. Selama betinanya masih ada di sangkar atau di kurungan ayam, ya dia nggak bakalan kemana-mana, pasti tetap di sini. Nah seperti ini kan, tuh ini kan udah selesai tuh, betinanya sudah ngegrid. Nah selanjutnya kita lakukan seperti ini yang biasa saya lakukan, teman-teman bisa contoh atau bisa ikuti cara saya ini. Nah langkah selanjutnya itu saya biasanya ngasih ini apa sih bang? Ini terasi bumbu dapur. Untuk biasanya kalau di Cirebon itu kan terkenal dengan terasi udangnya. Nah ini bagus untuk sama ini, berfungsi untuk pencernaan juga. Bang, apa hubungannya pencernaan dengan merpati kita bertelur? Jadi semakin cepat merpati itu proses pencernaannya, maka semakin banyak vitamin yang didapat oleh merpatinya. Terus setelah itu nanti merpati pos kalian itu pasti insting untuk berkembang biaknya lebih tinggi. Nah berikan ini nih, terasi ini bisa dibulet-buletin. Nah ini beli aja di pasar tradisional juga banyak tuh, dibuletin seperti ini. Nah ini kan udah. Nah berikan ini 2 atau sampai 3 butir lah. Nah untuk pemberiannya ini baik jantan dan betina itu alangkah baiknya dikasih saja. Untuk merpati jantan tidak usah terlalu banyak, perbandingannya kebalik aja, betina 3 jantan 1. Nah ini terasinya nih,
Untuk pemberiannya itu bebas, teman-teman bisa lakukan di pagi hari, di sore hari, di siang hari. Yang penting setiap hari harus dikasih ini, dikasih terasi. Nah, saya akan contohkan juga ke merpati pos saya nih. Nah, teman-teman bisa ngedeket sini. Nah, ini kan ada 4 butir nih. Nah, ini ada 4 butir. Nah, cara untuk memberikannya seperti ini nih. Ini yang merpati pos betinaan tuh. Kita buka saja parunya, masukkan 1, 2, dan 3. Nah, satunya ini untuk merpati jantan. Tuh, setelah udah, masukkan lagi masukkan ke dalam sini. Nah, begitupun untuk merpati pos yang jantannya juga harus dikasih. Karena jantan juga sama aja memiliki pencernaan, tetapi ini tujuannya bukan untuk bertelur, melainkan ini untuk memicu birahinya. Karena merpati jantan juga dengan dirangsang atau diberi terasi, dia akan instingnya juga sama untuk berkembang biak atau mencetak anakan atau piikan. Jadi nanti semakin rajin kawin juga. Nah, ini kan sudah diberikan nih terasinya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri merpati yang betinaan, merpati pos saya ini sudah tidak ngeremis lagi. Jadi ketika baru keluar dari dalam kandang itu pasti ngeremis. Nah, itu hampir setiap hari saya lakukan seperti itu. Nah, untuk jangka waktunya berapa lama sih, Bang? Jadi untuk merpati yang mancet bertelur, merpati yang susah bertelur, lakukan terus sampai merpatinya sudah bertelur. Nah, setelah sudah bertelur pun teman-teman tetap harus memberikan cara seperti ini atau perawatan merpati seperti ini agar merpatinya itu bisa bertelur dengan lancar. Nah, selain ini apalagi? Biasanya saya melakukan itu pemberian makan yang tepat dan teratur, dan porsinya juga terjaga. Karena dengan kita memberikan pola makanan atau pola rawatan yang tepat dan benar, insya Allah insting merpati pos ini bakalan kuat untuk berkembang biaknya. Jadi semakin kita rutin, semakin kita merawatnya dengan baik dan benar, insya Allah merpatinya itu nggak memakan waktu lama. Jadi biasanya kalau yang terapi, untuk khusus terapi itu biasanya 1 bulan juga udah bertelur. Nah, baik teman-teman, mungkin segitu saja nih video saya, cara merpati pos saya ini cepat bertelur atau mengatasi merpati yang mancet bertelur. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.